Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kosnat SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Sekarang 1 Kalijambe. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidik SDN Sekarang 1 Kalijambe. Puji syukur mari kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Kosnat SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pendidik dan tenaga kependidikan SD Cerdas Sekarang 1 yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita akan melunasi tugas pembelajaran dengan mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi ini dalam arti yang luas adalah penyebaran informasi, penyampaian informasi dari para CGP tentang budaya positif. Tentunya diseminasi ini sangat baik untuk kita ikuti karena merupakan nanti kita akan menerima banyak contoh-contoh budaya positif yang tentunya sangat kita harapkan. Oleh karena itu budaya positif ini harus kita kembangkan secara kuat. Jangan sampai justru yang berkembang itu budaya negatif. Budaya positif yang terkoordinasi itu akan cepat menyebar kalau kita terorganisasi. Jangan sampai budaya negatif itu justru yang menyebar. Dalam hal ini akan bisa merusak pembelajaran. Di tayangan TV maupun di internet banyak budaya-budaya negatif, dan kita mari bersama-sama membangun budaya positif secara bersamaan dari ilmu-ilmu yang nanti akan kita terima dari para calon guru penggerak yang akan melaksanakan aksi nyata pada siang hari ini. Oleh karena itu terima kasih atas kesempatan yang bisa kami ikuti. Semoga banyak memberi manfaat pada kita terhadap budaya-budaya positif yang nanti akan disampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga banyak manfaatnya dan selamat melaksanakan aksi nyata pada siang hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk menginjak acara yang ketiga adalah penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Umi Naimul Faizah berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kepada Ibu Umi Naimul Faizah, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata kami, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SDN Siti Sekarangpun 1. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, yaitu penjelasan mengenai apa itu disiplin positif. Kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin sering kita kaitkan sebagai guru, yaitu tentang bagaimana itu tata tertib, tentang keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang sering kita kaitkan dengan kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, gambaran umumnya dalam materi ini akan dijelaskan mengenai apa saja hal-hal yang bisa kita terapkan untuk menciptakan kedisiplinan tanpa adanya hukuman. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan adanya disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak berperilaku disiplin, itu motivasinya muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor lain di luar seperti yang disebutkan tadi karena adanya hukuman, tetapi dari kepercayaan anak-anak terhadap sebuah nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang menjadi landasan siswa atau murid ingin melaksanakan disiplin tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan di sini adalah nilai yang kita percaya secara bersama. Semua mengakui bahwa nilai itu baik. Contohnya, yang pertama nilai kebajikan dapat kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satu contoh nilai kebajikan. Kita semua percaya yang tertulis di situ bernilai baik. Begitu juga dengan murid. Jadi murid-murid ketika ingin mencapai seperti yang tertulis itu, maka mereka akan berperilaku disiplin dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk nilai kebajikan ada dari IBO Primary Years Program. Itu ada sikap murid sebanyak itu juga nilai kebajikan. Kemudian ada juga untuk nilai kebajikan di sini ada 9 pilar karakter. Di sini ada 9: cinta Tuhan dan kecintaannya, kemandirian, hormat dan santun, dermawan. Kemudian ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya. Kemudian untuk petunjuk hidup ada peduli, penalaran. Ini semua adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita percaya secara bersama-sama bahwa itu baik. Nilai baik, nilai yang kita tuju. Kita disiplin karena menuju nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya yaitu adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Ketika manusia melakukan sesuatu atau motivasi dia, ini hubungannya dengan kedisiplinan. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
dihukum. Seperti itu adalah motivasi yang pertama, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu contoh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, kalau yang pertama tadi ada anak si A datang tepat waktu karena takut dihukum. Nah, anak yang B ini datang tepat waktu karena dia akan mendapatkan sesuatu dari ibu guru atau dari orang tuanya kalau bisa datang tidak terlambat. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Anak yang C ini misalkan datang tidak terlambat karena apa? Karena dia berusaha memiliki jiwa yang bertanggung jawab misalkan. Jadi ini contoh perbandingan saja antara A, B, dan C. Anak A dan B itu mendapatkan motivasi eksternal, yaitu dari luar dirinya, berupa hukuman dan juga penghargaan atau pujian. Sedangkan yang ketiga, contoh tadi, dia ingin datang tepat waktu karena dia ingin menjadikan dirinya orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Nah, ini motivasinya internal. Nah, dalam diseminasi ini tujuan kita bagaimana biar anak itu bisa jadi si C ini tadi, bisa memiliki motivasi internal. Kemudian, lalu apakah penghargaan seperti yang didapatkan anak si B ini tadi tidak baik? Kita bisa melihat bahwa penghargaan itu jika dilakukan tidak tepat atau berlebihan, maka akan membuat murid ini juga efeknya tidak baik jangka panjangnya, atau istilahnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan seperti di bawah ini menurut teori Alphicon tahun 1993, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita ambil contoh lagi untuk anak si B ini tadi. Dia akan datang ke PAUD karena yang datang tepat waktu itu misalnya di kelas dapat hadiah dari guru, dapat pujian. Ketika suatu saat guru berhenti memberikan pujian, maka yang terjadi ya sudah, dia tidak, kemungkinan dia tidak akan melakukan lagi disiplin seperti itu karena motivasinya sudah hilang. Nah, kadang-kadang hukuman itu justru akan memberikan dampak yang kurang baik seperti itu. Nah, apakah segala bentuk hukuman itu tidak boleh? Tidak juga. Bentuk penghargaan atau biasa kita sebut apresiasi. Apresiasi itu juga perlu. Apresiasi perlu, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang apresiasi. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi kita tidak pilih kasih. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalkan yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, jadi munculkan nilai kebajikan di sana. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan ada siswa baru, kemudian ada anak yang menolong. Jadi lebih banyak kita mengapresiasi prosesnya, bukan hasilnya. Oh, kamu semangat sekali mengerjakan tugas ini. Jadi tidak hanya nanti yang nilainya 100 dapat hadiah, bukan. Jadi kita yang dilihat adalah prosesnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang penghargaan, kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi, karena ternyata ini berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena perilaku murid tadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti
kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah karakteristik dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, antara konsekuensi dan hukuman berbeda. Coba kita bisa melihat contohnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa memperhatikan yang ada di slide. Kita akan mencoba memilah manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Monggo, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru untuk yang pertama ini, hukuman atau konsekuensi? Ya, bulan ini yang menarik cari dulu ya. Hukuman. Baik, hukuman. Adakah pendapat lain mungkin? Kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama, hukuman menurut Ibu Sri Mutini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin pendapat Bapak Ibu guru? Ya, Ibu Melisa? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, Pak Dwi? Hukuman. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, Bu Linda? Konsekuensi. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, Bu Ati? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, kami hukuman. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, Bu Fatim? Konsekuensi. Baik, terima kasih untuk sudah mencoba menebak ini konsekuensi atau hukuman. Kita lihat jawabannya di sini. Baik, ternyata insya Allah benar semua ya. Baik, yang kita lihat hampir semuanya itu terlihat seperti hukuman. Terlihat semua seperti hukuman. Namun ada beberapa yang ternyata itu konsekuensi. Seperti mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi, bentuk tanggung jawab siswa mengganti ya. Jadi itu tanpa guru memaksa pun itu memang harus terjadi seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Yang terakhir, ini sama larinya dengan yang nomor 2, sama larinya, tapi yang atas hukuman, yang paling bawah konsekuensi. Karena apa? Karena yang paling bawah ini pada pelajaran PJOK. Jadi dia memang itu berkaitan, ada manfaatnya. Misalkan untuk pemanasan seperti itu. Jadi itu maksudnya ke konsekuensi. Nah, ini perbandingan jika kita sebagai guru lebih banyak menerapkan hukuman, maka ini akan mengakibatkan menciptakan identitas gagal pada siswa. Contohnya ini efeknya negatif. Kita sering mengatakan misalkan peraturannya adalah seperti ini, kamu harus begini, kalau tidak kamu begini. Nah, itu adalah contoh hukuman. Kemudian untuk menciptakan identitas sukses pada diri siswa ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, muncul kata restitusi, padahal kita tadi baru belajar hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi di sini muncul karena sebagai akibat dari apa yang dilakukan, dan istilahnya itu terkadang masih ada kontrol dari guru. Jika dia tidak melakukan, kita akan mengingatkan seperti itu. Nah, ini efek terakhirnya itu netral, jadi belum positif, masih netral, imbang. Dia menyelesaikan apa yang dia lakukan misalkan. Nah, ternyata ada yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi seperti ini. Jadi contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Misalkan, saya harus bertanggung jawab, saya harus menghormati teman saya harus menghormati bapak ibu
guru ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ini efek terakhir yaitu positif. Ini restitusi. Nanti bagian restitusi akan disampaikan oleh Pak Fajar. Ini hanya sekilas saja yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya itu. Jadi ketika anak berbuat salah, ada kalanya dia semakin terpojok, kemudian tidak berani untuk bergabung lagi dengan teman-temannya di kelas karena dia merasa sebagai seseorang yang penuh dengan hukuman, anak yang salah seperti itu. Nah, restitusi itu manfaatnya itu dia biar percaya diri lagi untuk tidak mengulangi kesalahannya. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi ini bisa dilihat di slide 1-9, fokus pada solusinya. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi kita memperbaiki ke depannya. Ini yang disebut restitusi. Baik, sekian penyampaian materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi dari saya. Terima kasih untuk waktu tadi siang, nanti insya di akhir. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kepada Ibu Faiz yang sudah menyampaikan materi yang begitu jelas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk pertanyaannya disimpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Kepada Bapak Ferry, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan materi kita pemanasan dulu ya. Oke, untuk instruksi saya nanti silahkan ditirukan. Saya akan bilang batik, nanti silahkan megang baju batik. Kemudian kalau saya bilang batuk ya, batuk jadi megang mulut. Kemudian kalau saya bilang botak, nanti silahkan pegang kepala. Oke, siap. Nanti instruksi saya silakan ditiru ya. Kita pemasangan dulu. 1, 2, 3 pegang batik. Kemudian batuk. Nah, itu masih salah itu. Oke, nanti kalau batuk silakan pegang. Oke, oke, jangan tiru saya pegang batik ini. Yang di bawah Ibu, batik, botak, batuk, batik, batuk. Nah itu salah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke materi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas. Jadi tadi nilai-nilai yang sudah diterangkan oleh Bu Faiz, ada nilai-nilai yang universal dari mandiri, kemudian ada jujur, tanggung jawab, ada banyak sekali nilai yang yang anak itu harus yakini. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu nanti? Mengapa kalau sekolah itu tentunya peraturan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang mau menjawab? Kenapa harus pakai helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bu Linda. Menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 itu biar aman kepalanya. Oh, iya. Sesuai peraturan
proteksi ya. Satu, keamanan, keselamatan. Yang satunya lagi biar tidak ada ketilang polisi ya, betul ya. Kemudian karena mengapa tidak ada peraturan saja, harus yakin. Misal kita ibarat kita mau ke homolog, di situ ada lampu merah ya, kita tidak yakin di sana ada Pak Polisi, kita nggak pakai helm. Apakah saya mau lewat jalan itu atau melipir lewat jalan lainnya? Berarti itu keyakinan kelas. Nah, di sana ada polisi apa tidak? Nah, saya tidak pakai helm. Kalau sudah ada dari dalam diri motivasi internalnya, saya yakin tadi untuk keselamatan. Berarti nggak ada polisi maupun ada tetap dipakai. Itu nanti kita terapkan ke siswa ya, untuk keyakinan diri. Jadi nggak harus ada motivasi lain. Oh, itu ada hukuman, ada hadiah. Jadi kedua teori hukuman dan hadiah itu nanti sudah bilang ya, untuk menumbuhkan motivasi internal. Kemudian budaya positif, kemudian ada lingkungan positif, keyakinan kelas. Yang paling tengah adalah peraturan kelas. Jadi peraturan kelas nanti kita akan merubah mindset yang selama ini sudah dibuat, dan mungkin yang di Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas ya. Itu nanti kita analisis mana yang sebaiknya kita terapkan untuk siswa. Kemudian guru berperan mewujudkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan dibuat oleh guru bersama siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ada anak, silahkan nyari kesalahannya apa saja yang sering dilakukan setiap harinya. Nanti kita hanya mengarahkan dia itu melakukan kesalahan gara-gara apa. Apakah tadi ada hukuman? Saya takut Pak, nggak terlambat nanti langsung di push up 50 kali misalnya. Atau hadiah yang dapat rajin datang tepat waktu kasih misalkan bintang. Nah, pemberian bintang itu juga nanti kita akan bahas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupaya untuk pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi tadi ada nilai-nilai baik ya, nilai baik ada mandiri, tanggung jawab, jujur, kemudian menghormati. Itu adalah nilai-nilai keyakinan yang harus kita tanamkan ke siswa. Selanjutnya ini ada, coba saya akan tanya, ini ada dua kesepakatan kelas gitu. Yang kanan ini sepakat kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, gunakan menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kiri kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada yang bisa jawab mana yang merupakan keyakinan kelas dari nilai-nilai? Silakan. Yang mana? Kemudian yang lain? Atau kanan kiri? Yang merupakan keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang diharapkan anak untuk menjadi budaya positif. Apa dua-duanya? Dua-duanya? Betul? Betul ya? Kalimatnya kalimat positif. Jadi kalau di situ di kesepakatan kelas tidak boleh berkata kotor, kasar. Itu bukan keyakinan. Jadi ada kata negatif, tidak boleh. Tidak boleh berjalan-jalan di kelas. Itu juga merupakan
Negatif ya. Nilai-nilai apa yang diharapkan untuk tidak berkeliling kelas? Nilai keselamatan. Mungkin saja nanti ada anak lari, nabrak meja, terus berdarah. Itu untuk menanamkan nilai keselamatan. Saya lanjutkan. Kemudian di sini ada contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Kemudian ada senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang yang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Setuju bahwa itu. Jadi tidak mengerjakan PR nanti nulis 100 kali. Nah, misalkan. Kemudian ada contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau sudah yakin belajar, dia nanti akan duduk anteng. Itu kalau sudah yakin. Tapi kenyataannya lari-lari, ada yang di bawah aja gitu deh. Setiap anggota kelas perlu senang. Ada enggak ketika kita ceramah di dalam kelas itu anak merasa bosan? Akhirnya dia akan melakukan kesalahan seperti tadi lari-lari ganggu temannya karena dia merasa bosan, malas. Itu makanya. Kemudian keyakinan yang selanjutnya setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya seperti tiket. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalimat-kalimat keyakinan kelas ini boleh dikembangkan oleh Bapak Ibu. Pada intinya kita harus meyakini nilainya tadi, nilai yang akan diperoleh oleh anak. Itu nilai apa? Kemudian ada lagi keyakinan ke kelas 7, hormat. Ini kata-kata hormat saja keyakinannya. Hormat itu luas, bisa menghormati semua orang, bisa bapak ibu guru, orang tua, teman, kemudian barang milik orang lain. Nah, itu juga bisa kata-kata hormat ya, pinjam alat tulis, kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi intinya kalau di sini bisa, kalau ada pekerjaan di sekolah itu bisa terselesaikan sesuai tepat waktu. Kemudian ada keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Rasa peduli, ingin diterima. Kadang ada anak yang kalau ada teman satunya nggak mau berteman dengan itu, menyendiri deh, itu ada. Kemudian kalau jajar duduk dengan satunya nggak mau, kenapa? Ya itu kita harus cari permasalahan. Kenapa nggak mau duduk? Pak ini karena itu, Pak ini minjem pulpen saya nggak dikembalikan. Nah itu keyakinan itu nanti kita akan tanamkan kepada anak. Kemudian dalam memilih satu nilai keyakinan, nanti kita akan membuat tabel T dan tabel Y. Tabel T itu seperti yang tampak. Nilai itu apakah bisa dilihat, apakah bisa didengar saja. Contoh, datang tepat waktu, berarti itu terlihat atau dapat didengar? Terlihat ya. Misalkan datangnya terakhir mesti kelihatan. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyiapkan teman dan guru setiap hari, itu kegiatannya bisa terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah meminjam dan mengucapkan terima kasih, ini juga terlihat. Kemudian yang nilai yang bekerja, yang keyakinan bekerja tadi yang tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak itu tidak mendengarkan guru dan acak-acak. Jadi orang ngerti
neng kaya mboten apa tidak materinya tidak tersampaikan, tidak ditanya, ternyata pikirannya melayang kemana-mana. Nah, itu tidak apa. Menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian ada tugas tidak diberikan. Tadi yang hormat, tadi dapat terdengar misalkan. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu berarti aktivitas yang bisa terdengar. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, ada juga senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi dengan temannya, kemudian yang nilai berperilaku, tersenyum ramah. Kita melihat nilai yang perilaku ya, senyum sama gurunya datang, dan memberikan salam, jabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada saling, memberikan ruang bekerja, kemudian ada juga postur tubuh yang tenang. Selanjutnya, nah ini silahkan nanti Bapak Ibu jawab ya. Nanti silahkan menunjukkan jari. Selalu membalikan buku tempatnya. Itu keyakinannya apa yang kita makan ke anak? Tak usah tanggung jawab ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bupati menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati. Oke, ada dua berarti guys, komitmen dan menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan juga, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini yang terima. Nilai yang perlu diutamakan? Itu keyakinan kelas. Pak Jurali. Sabar, menghormati orang lain. Gunakan masker berarti kesehatan ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga, keamanan, menghormati orang lain. Untuk jawaban keyakinan kelas ini universal ya. Dapat saling berhubungan. Maka hormat kepada siapa? Kita lihat jawabannya ya. Kemudian selalu memberikan itu tempatnya tanggung jawab betul ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti hormat. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain. Komitmen itu yang nilai-nilai yang diharapkan. Dilarang melakukan kekerasan, selamat juga menghormati orang lain juga. Narkoba, kesehatan tadi. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain sama nilai bersabar. Gunakan masker, kesehatan keselamatan. Terakhir berlari di kelas koridor keselamatan dan keamanan. Jadi nanti mulai hari ini keyakinan PKN itu bisa kita terapkan ke dalam keyakinan kelas, bukan peraturan atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, ini kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas dengan kelas 4A. Bagian pertama itu saya membagikan post-it, yaitu kertas berwarna ya. Kertas berwarna nanti kita bagikan kepada siswa. Kemudian siswa menulis kesalahan yang sering terjadi di kelasnya. Bebas.
Misalkan kita berkata tidak boleh mengejek teman, nama orang tua, terlambat sekolah, terus ada lagi apa? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berlari-lari, tidak boleh makan. Ya, nanti anak menulis ke dalam pos terus ditempel yang seperti sebelah kanan dengan tinggal itu. Nanti anak menuliskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu kita mengarahkan untuk mencari solusinya sendiri. Jadi setelah begitu banyak itu ada kalimat negatif dan positif. Jadi yang negatif kita akan kita rubah jadi kalimat positif menjadi keyakinan kelas yang positif. Misalkan yang tidak berbicara kotor, jadi keyakinan kelasnya menjadi apa coba? Tidak berbicara kotor. Berbicara sebenarnya. Ya sopan. Kata sopan itu kan bisa luas deh. Bisa sopan pada teman, guru. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan adalah sopan dan santun. Setelah itu kemudian dibuat kesepakatan kelas. Kemudian saya suruh anak membuat desain posternya. Jadi nanti insya Allah saya tempel di depan supaya apa? Nanti anak, oh saya yakin ini. Nanti desainnya dibuat anak sendiri dengan tema pilihannya. Kemudian yang nulis juga anaknya sendiri. Yang nulis anaknya kita hanya memfasilitasi untuk menulis. Dia adalah Yafi kelas kata, dia kesulitan menulis. Tetapi ketika dia melihat laptop, rasa motivasinya senang. Dia menulis dengan hatinya senang. Beda kebalikan jika dia hanya nulis di kertas. Jadi kita sebagai guru nanti diharapkan melihat karakteristik anak yang beraneka ragam. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia ini. Tadi anak tadi melakukan kesalahan itu ada alasannya. Jadi mulai sekarang kalau ada anak berkelahi, kita tanya dulu, dia itu berkelahi alasannya apa? Kebutuhan dia yang tidak mencukupi itu apa? Ketika anak kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup. Ketika anak merasa lapar, datang ke sekolah. Kebutuhan utama ya buat manusia itu lapar, datang sekolah. Mesti diulang dia ngantuk gitu. Kemudian tidak fokus. Nah, jadi kebutuhan yang pertama bertahan hidup itu harus mencukupi terlebih dahulu. Sehingga nanti kebutuhan psikis yang berupa kasih sayang, kebebasan, ada kesenangan, ada kekuasaan itu nanti akan mendorong anak untuk tidak melanggar lagi. Yang kedua, kasih sayang. Jadi kita tanya dulu kasih sayang. Mungkin dia di rumah kurang perhatian pada ayah atau ibunya, ya. Kemudian ada kebebasan. Anak bebas memilih pembelajaran di kelas, bisa di dalam kelas, di luar kelas. Jadi tidak ada rasa yang dikekang oleh anak itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Kalau dia tidak nyaman, tidak senang, maka dia nanti akan tadi melanggar aturan tersebut. Kemudian kesenangan, kesenangan, kebebasan, diusahakan pembelajaran itu membuat anak senang. Jadi indikator senang itu apa? Apa anak duduk dia akan menulis sampai selesai, jangan sampai selesai? Tidak ya. Jadi diusahakan setelah pembelajaran kita tanya refleksi kepada siswa. Hari ini pembelajaran Bapak Guru gimana? Ada yang kurang tidak? Atau pengen pembelajaran yang bagaimana? Direfleksi. Kemudian yang terakhir penguasaan. Jadi ada anak yang merasa kebutuhannya penguasaan, ingin dihargai,
ingin dia itu ditunjukkan di dalam kelas. Jadi kebutuhan ini nanti membuat anak itu menjadi seorang pemimpin. Ada ya, ketika menjelang kelas saya aja Pak yang begitu itu jadi kebutuhan dia adalah penguasa. Jadi ke semua kesalahan itu harus kita lihat dulu kebutuhan dia itu apa, sehingga dia mengapa dia melakukan suatu kesalahan tadi. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan nanti kita di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dari saya. Semoga kita bahagia ya. Bahagia mengajar, anaknya bahagia. Jadi kita kerja tidak terasa lelah dan menjadi barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ferry yang telah menyampaikan materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih duduk dengan setia memperhatikan. Materi terakhir yaitu dari Bapak Dendol Fajar Rizkan yang akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Kepada Bapak Fajar dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan 5 posisi kontrol pada siang hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita harus bercemburu ngapain ini udah overwork ya. Nah, kita bikin semangat dulu dengan tertawa ya. Nanti kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, bapak-bapak sama ibu-ibu tertawanya 3 kali. Contohnya, nah, ha 3 kali. Kalau tak suruh 2 kali, ya 2 kali. Ha. Kalau 1 kali, ya ha. Kalau buka mulut tertawa sepuasnya, guyu bisa senang-senang ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Buka mulut tertawa 3 kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa sepuasnya. Saya harap Bapak Ibu sudah tertawa ya. Nanti masih semangat untuk melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa Bapak Ibu? Jadi tentunya Bapak Ibu saat mengajar ya, banyak sekali menemukan siswa atau siswi panjenengan itu tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Nah, bagaimana menyelesaikan atau memposisikan Bapak Ibu supaya menjadi guru yang tidak menyakiti murid-murid, tetapi murid-murid juga bisa menuruti apa yang Bapak Ibu ajukan atau Bapak Ibu suruh ya. Ini nanti kita bahas di 5 posisi kontrol itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada siswa atau siswinya yang tidak mau menulis, yang kelas bawah ya, atau tidak mau membaca, itu yang menentukan awal panjenengan nanti bisa memposisikan dalam 5 kontrol itu adalah ucapan yang Bapak Ibu sampaikan. Ucapan Bapak Ibu yang sampaikan ini akan berpengaruh pada siswa-siswi Bapak mau menerima atau tidak apa yang sudah kita yakini. Itu nanti pada saat panjenengan menyampaikan kata-kata. Biasanya ya pas pada saat posisi rodok ada masalah di rumah ya, lihat siswa
atau siswinya tidak menulis atau tidak mau membaca saat disuruh, pasti marah. Kamu itu tidak mau mengerjakan terus, nah, seperti itu mungkin. Nah, itu nanti ada salah satu posisi kontrol di situ. Mungkin juga Bapak Ibu memberikan ingatan yang bikin murid itu juga bisa kasihan sama ibu, Bapak Ibu guru itu juga bisa. Nah, kita nanti bahas di sini. Dalam 5 posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa jadi seorang penghukum. Nah, ini kalau di materi budaya positif jangan sampai ya kita menjadi seorang penghukum, itu jangan sampai. Karena penghukum itu nanti akan memberikan sakit hati, luka yang ada pada siswa-siswi ibu. Ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini juga cukup berbahaya, apalagi untuk siswa-siswi yang pendiam. Ya. Apabila merasa bersalah itu nanti efeknya juga panjang. Ya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi, yaitu teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita bahas untuk yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kita dalam saat memberikan hukuman bisa secara lisan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa juga seperti hukuman fisik, disuruh lari, push up, seperti itu bisa. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, ya, ingat-ingat sendiri Bapak Ibu, nanti sekira-kira ibu-ibu itu dalam posisi kontrol sebagai penghukum atau tidak. Contoh kata-katanya sebagai guru seorang penghukum itu seperti ini loh. Patuhi aturan saya, atau awas, nanti mau diapakan. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang selanjutnya adalah pasti selalu yang terakhir selesai. Itu juga posisi seorang penghukum. Yang selanjutnya adalah kamu selalu saja salah. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru yang sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu nanti membuat murid-murid kita merasa bersalah. Oh iya ya, aku bersalah sama Pak Fajar. Seperti itu, melakukan seperti itu. Yang kedua adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Itu juga memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu juga membuat kita merasa bersalah. Untuk posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dalam posisi ini, guru biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Yang selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau biasanya kita menanyakan peraturan apa yang sudah kamu langgar. Itu kita memposisikan sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan, ya? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Jadi kalau ada murid melakukan kesalahan, tidak langsung kita tegur, ya. Nanti kita bisa memposisikan diri sebagai penghukum atau yang lainnya tadi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Di posisi ini kita sebagai manajer, ya. Jadi menyelesaikan siswa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mencoba menanyakan dulu, ya, kenapa bisa seperti itu, kira-kira bisa menyelesaikannya seperti apa. Itu supaya murid juga berpikir, supaya murid juga merdeka dalam menyelesaikan masalahnya. Untuk kata-kata yang biasa kita gunakan adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Ya, kita bisa menerapkan dalam posisi manajer ini tentunya kita harus sudah mempunyai keyakinan kelas yang sudah dibahas pada awal tadi. Yang selanjutnya adalah apakah kamu meyakininya? Yang selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah kata-kata seorang manajer. Untuk yang selanjutnya, ya. 5 posisi kontrol ini bisa sebagai identitas gagal. Itu apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bisa dikatakan berhasil atau sukses itu apabila kita bisa memposisikan kontrol sebagai teman atau pemantau. Kita juga bisa mengkategorikan kontrol ini menjadi sukses apabila kita juga memposisikan diri sebagai manajer. Contohnya, guru berbuat sebagai penghukum, itu menghadik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau kita menghitung dan mengukur. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya rasakan. Selanjutnya, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Yang ke pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil dari 5 posisi kontrol yang panjenengan lakukan, itu kalau panjenengan sebagai penghukum, ya, biasanya hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu hasilnya, biasanya seperti itu, ya. Makanya kita hindari kalau memposisikan menyelesaikan masalah itu sebagai penghukum. Itu kita hindari karena hasilnya nanti siswa akan malah memberontak, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Biasanya nanti siswanya kita menyembunyikan juga, menyangka, berbohong, seperti itu untuk hasilnya. Kalau kita memposisikan sebagai teman, nanti siswanya akan ketergantungan kepada Bapak Ibu. Ya, kalau kita sebagai pemantau, nanti siswanya menyesuaikan diri. Bisa diawasi atau tidak diawasi. Dan selanjutnya
Nah ini yang bagus adalah kita sebagai manajer nanti bisa menguatkan pribadi dari intrinsiknya, gitu. Jadi dari kesadaran mereka sendiri nanti bisa. Gitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, kalau cukup jelas kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan di depan ini kira-kira nanti masuk ke 5 posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya bisa mengangkat tangan, nanti saya panggil namanya, Bapak Ibu bisa menjawab. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai posisi kontrol apa nih? Oh, Pak Dwi. Membuat orang merasa bersalah. Oh ya. Berarti membuat orang merasa bersalah. Nomor 1 jawabannya dari Pak Dwi, membuat merasa bersalah. Oke, kita masuk yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Tami. Oh, aku. Kalah cepat ya Pak Bima. Satu. Ya. Oke. Yang nomor 3. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Wah, kalah sama Pak Wisnu. Pak Wisnu. Oke Pak Wisnu. Nomor 3 jawabannya teman. Oke. Boleh. Saya sebut namanya ya, nanti baru ngomong ya. Nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang di hari ini? Oh, ya, Pak Bima, oke, langsung angkat. Oke, pemantau. Oke, nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, Bu Linda, manager. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Bu Dia, penghukum. Kita coba lihat ya, Bapak Ibu semua benar ya? Kayaknya sudah paham semua. Kita jawabannya ya benar kabeh. Ya, kita coba lihat jawabannya. Oke, yang pertama tadi Pak Dwi benar, ya, tepuk tangan. Nomor 2 tadi juga benar ya, mendukung. Nomor 3 juga benar teman. Nomor 4 pemantau ya. Nomor 5 manajer dan nomor terakhir adalah sebagai penghubung. Oke, tepuk tangan juga buat Bapak Ibu. Ternyata sudah pintar ya. Saya harap tidak pintar menjawab saja ya, tapi bisa mengaplikasikannya di kelas ya. Pada saat ada siswa-siswi yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, tidak sesuai dengan nilai kebajikan ya. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Yang selanjutnya adalah restitusi ya. Restitusi ini nanti berkaitan juga dengan menyelesaikan masalah lebih mendalam, menyelesaikan masalah yang siswa-siswi Bapak Ibu lakukan ya. Tadi sudah dijelaskan tentang restitusi ya dengan Ibu Faiz. Saya langsung ke bagaimana saja ya menyelesaikan masalah dengan namanya segitiga restitusi ya. Yaitu yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas dulu. Bagaimana caranya? Dengan menanyakan, dengan memberikan kata-kata biasanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita stabilkan dulu emosinya siswa-siswi itu. Jangan langsung kamu itu melakukan ini, kamu itu berkelahi terus, jangan. Kita stabilkan emosinya dulu. Semua orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Untuk menstabilkannya, kata-kata yang kita ucapkan seperti itu dulu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah cara menstabilkan identitas. Ya. Terus yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Ini dengan cara menanyakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan mungkin perkelahian, mungkin terlambat, datang telat. Gitu. Pada saat
datang ke kelas gitu, biasanya kalau panjenengan ada siswanya yang terlambat, jangan langsung disalahkan. Ya, kita stabilkan dulu, kita tanya alasannya. Ya, yang penting itu. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu berkelahi. Itu adalah tahapan validasi tindakan yang sah. Nah, terus bisa tanyakan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Oke. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita buat. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu penting untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di kelas panjenengan. Ya, karena semua akan dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau kita sudah sepakat dengan murid kita, ada yang tidak melakukan tidak sesuai dengan keyakinan, kita bisa meluruskan. Kita punya alasan, kita bisa meluruskan, Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Biasanya kata-katanya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh kata-katanya. Nah, ini menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya di menghadap guru, yang biasanya lebih harus melawan kesalahan, itu mengembalikan dia ke positif. Dengan kata-kata nih yang tadi sudah saya contohkan, antara lain berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah contoh-contoh kata-kata guru yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Ya, yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa terima kasih, kesenangan, atau bertahan hidup. Untuk kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya, itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seumpama kalau ada temannya yang memukul teman lain, yang kelas bawah banyak, kelas atas juga banyak yang biasanya. Itu kata-kata seperti ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memvalidasi kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu juga cara menstabilkan kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk kata-kata yang bisa kita gunakan, ya, kita kembali apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini ada kasus ya Ibu. Nanti kira-kira panjenengan sudah paham tentang segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama. Saya berikan satu contoh kasus supaya Bapak Ibu juga bisa besok mengaplikasikannya di kelasnya Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya.
dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa mereka tidak bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apakah gagasan mereka. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni, mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik, kita langsung bahas mau ya. Jadi kalau tanya jawab nanti tidak lama. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus di alangkah kasus yang sudah dijalankan Pak oleh Ibu Santi, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Tapi sudah ya, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya sudah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Tadi juga sudah memvalidasi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi juga sudah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu materi yang saya sampaikan tentang komposisi kontrol dan restitusi. Saya harap apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah memahami ya, bisa memahami dan mengaplikasikannya di kelas. Jadi nanti tidak ada lagi siswa-siswa yang merasa dihukum. Jangan langsung diberi kata-kata yang memposisikan kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Setelah melaksanakan ini, saya harap Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Fajar. Semua ya, karena sudah sore. Untuk pertanyaan, monggo silakan ya, Bu Linda. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang keyakinan kelas ini. Yang ingin saya tanyakan, kapan sih sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Ya, baik. Pertanyaan pertama, kapan sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Pertanyaan kedua, nanti akan dijawab Pak Ferry untuk tentang keyakinan kelas. Monggo, pertanyaan kedua Bu Melisa. Saya akan bertanya, apakah hukuman sama sekali tidak boleh diperbolehkan dalam mendidik anak? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah hukuman sama sekali tidak boleh diterapkan di kelas dalam mendidik anak? Baik, nanti akan coba saya jawab. Untuk pertanyaan ketiga, Pak Dwi. Apakah restitusi itu dapat dilakukan di semua jenjang kelas? Oh, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah restitusi itu dapat dilaksanakan di semua jenjang kelas? Ini akan dijawab oleh Pak Fajar. Langsung saja saya akan mencoba menjawab karena tadi saya menyampaikan tentang hukuman dan
bisa, yaitu apakah sama sekali tidak boleh. Sebenarnya bukan sama sekali tidak boleh, tetapi bentuk hukuman atau bungkus dari hukuman ini bisa diganti dengan sesuatu yang lebih ramah anak. Dan kalau menurut saya pribadi, karena hukuman itu memang kita adalah negara hukum, memang ada sesuatu yang kita buat untuk menertibkan sebuah sistem. Jadi hukuman ini mungkin kalau saya pribadi sebagai guru, saya lebih menitik beratkan pada kesalahannya seperti apa dulu. Kalau kesalahannya sifatnya mengganggu, melukai orang lain dan itu sifatnya berlebihan, mungkin ada hukuman yang bisa diberikan, namun dengan proporsi yang tepat. Seperti itu Ibu Melisa. Ya. Sudah atau ada umpan balik? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Ferry. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kapan sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas? Jadi untuk menyusun keyakinan kelas itu sebaiknya ketika awal semester ya, ketika pertemuan pertama kali ketemu sama anak ya, pada pertama ya, kita harus yakin dulu. Kita membuat keyakinan kelas. Satu semester ini poin-poin atau nilai-nilai kebaikan yang harus ditanamkan anak itu apa? Saya kira setiap kelas itu kesalahannya hampir sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mungkin nanti kita akan membuat anaknya sendiri yang membuat kesepakatan itu, keyakinan tadi. Jadi dari anak untuk anak dan kembali ke anak lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada umpan balik dari Ibu Linda? Ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak Wajar bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Juri. Apakah restitusi bisa dilakukan di setiap kelasnya? Tentunya bisa ya. Apabila dalam suatu kelas itu mempunyai masalah, itu restitusi ini bisa digunakan pada setiap jenjang. Baik itu tidak hanya di SD ya, karena kita kan ikutnya di SD. Itu tidak hanya di SD, karena masalah itu ada itu di setiap jenjang pendidikan. Jadi restitusi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas, baik itu di PAUD, dari mulai PAUD ya Bapak ya. PAUD itu masih pasti juga ada masalah. Mungkin masalahnya tidak sama dengan SD, SMP atau SMA, tapi itu bisa menyelesaikan masalah dengan restitusi juga. Tahapan-tahapan restitusi tadi. Yang SD sudah bisa, SMP bisa, SMA bisa. Jadi setiap ada masalah itu bisa diberinya pendidikan, itu nanti bisa diselesaikan dengan restitusi dengan 3 tahap tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan cukup. Kita pada akhir acara. Demikian tadi penyampaian atau diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 kami, yaitu saya, Bu Faiz, Pak Ferry dan Pak Fajar. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lain yang luar biasa yang sampai sore hari ini masih berkenan untuk belajar. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita dalam mendidik siswa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh yang silakan berjalan ke silakan saya kasih waktu 5 menit sampai baru kita silakan tulis, satu orang boleh nulis 2 misalkan tidak boleh berbicara ketika Pak Guru menjelaskan pelajaran, tidak boleh naik ke meja, tidak boleh mencoret meja, tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin. Seperti itu ya. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya boleh. Oke, silakan 10 menit ya atau 5 menit. 5 menit. 5 menit ya sampai baru 3. Dimulai sekarang. Silakan tulis dulu. Silakan tulis dulu. Silakan tulis. Silakan. Silakan, gantian. Sepedanya yang tidak berubah. Boleh Bapak, boleh silakan. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh ngecek nama orang tua. Lupa tiket. Buang sampah semua. Yang kedua boleh ditempelkan tusuknya. Ya, banyak-banyaknya ini Pak. Bisa kok tempatnya. Silakan itu. Ya, Pak. Oke, silakan ditempel. Tidak boleh bullying, tidak boleh meminjam barang teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bicara kotor lagi, tidak boleh bicara dinding. Loh, masih banyak lagi. Kira-kira aturan yang ada di kelas. Boleh lewat 2 ya, masih banyak. Boleh ini loh, masih banyak ini. Oke, Pak. Silakan. Tidak boleh membuang air, membawa mainan, membawa mainan dalam ketika pelajaran. Tidak boleh makan. Apa lagi? Tidak memukul teman, silakan. Lupa mengerjakan PR. Wow. Apa lagi? Yang sering kamu lakukan atau silakan. Naik meja, apalagi lari-lari dalam kelas. Banyak ya, silakan itu. Lupa bayar makan. Boleh kalau saya. Aneh dua boleh. Nanti kita rangkum menjadi keyakinan ke kelas ini. Jadi keyakinan. Tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Atau yang boleh berdiskusi, boleh kalau mau izin ke belakang, apa angkat tangan dulu. Silakan boleh. Lupa bayar kas. Silakan. Silakan tulis kesalahan ketika kelas. Ini nanti campur sini nggak apa-apa.
Baik, kita sepakati dulu nomor 1. Sepakati ya. Kita sepakati dulu. Nanti ada yang kalimat positif, ada yang negatif. Yang positif kita tetap berbuat keyakinan ke contoh ya. Tidak boleh bullying. Bullying ya. Bullying itu yang seperti apa? Bullying fisik, bullying ucapan, tulisan, fisik sama tulisan. Oke, sepakat? Sepakat? Berarti kita harus apa? Saling menyayangi, sopan dan santun. Sopan dan santun. Betul ya? Tidak ngambil nama julukan. Sopan dan santun. Pak Gun tidak boleh aplikasi. Itu yang mana ya? Berarti saling menyayangi. Sopan, santun. Tanggung jawab kalau kita harus ditukar yang ke lanjut. Tidak boleh rame di kelas. Nanti harus kecil ya. Apa? Ketertiban. Tidak boleh bohong. Ini keyakinan kelas kita apa? Sudah ada beberapa yang harus kita yakin. Kenapa harus kita yakin? Kamu apa? Bisa. Kamu yakin Allah itu ada? Yakin? Yakin. Kamu yakin Nabi Muhammad Nabi terakhir? Yakin? Kalau yakin sekarang Allah itu membuat aturan. Ya atau tidak? Ya. Aturan yang harus kamu lakukan dan kamu harus jauhi. Itu setuju? Nah, kalau sudah yakin kamu setuju, aku baru sama sama tempatnya yang juru lagi. Berarti kamu melanggar keyakinan kamu. Kamu silat. Orang melanggar keyakinan kamu silat. Berarti siswa lagi, kenapa kamu buang sampah itu sembarangan? Kenapa? Alasannya apa? Karena males buka. Oh iya lah, males buka tutupnya. Ya, gak apa-apa. Males buka. Itu. Terus apa lagi? Karena males. Apa lagi? Oh iya, males jalan, Pak. Saya tak buang di bawah saya. Buang itu ya. Mulai sekarang, kalau kita sudah yakin, percaya, berarti kita harus Mas jalan. memperbaiki kesalahan tadi. Bahkan sudah ya keyakinan pasti ya. Kalau sudah nanti kita akan buat gambar yang menarik. Baik, kita lihat dulu. Silakan pilih sendiri ya. Baik, kita sepakati dulu mana yang kita pilih. Nih lihat, ini di sebelah sini ada nih. Animo. Oh, saya dapat. Tahun. Artinya apa terus? Yang mana, Wi? Sini tuh, kau duduk seperti itu. Kami dulu ya. Ya, dulu ya. Kelas 4 ceria. Saling menyayangi. Loh, tidak. Kok saking Pak? Kok saking? Saling menyayangi. Santun Pak. Sopan. Dan
Sekarang Yapi yang buat desainnya sendiri ya. Tuh, ini dibuat disiplin. Oh, D I D S I Sudah ya? Itu ya? Itu keyakinan kelas yang harus mulai hari ini harus kita yakini. Tidak ada hukuman, tidak ada hadiah.